Oke, rekan-rekan. Marry me, guys. Marry me. Yuk, kita awali kuliah kita. Apakah ada yang mau mulai dengan doa pagi? Apakah ada petugasnya? Kelompok saya, Romo. Oke, Mbak Geralda, silakan. Ya, selamat pagi Romo, Bruder, Suster, dan teman-teman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa kupersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria Bunda Yesus dan gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja Indonesia untuk bulan Maret ini. Wujud gereja universal menghadapi tantangan bioetika. Kita berdoa untuk umat Kristiani yang menghadapi tantangan bioetika baru. Semoga mereka dapat terus membela martabat segenap umat manusia dengan doa dan tindakan. Wujud gereja Indonesia, pengabdian politik. Kita berdoa semoga di alam demokrasi ini para elit politik dan pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengabdi dan menata masyarakat dan bukan untuk menguasainya. Wujud Kristus, sudilah menguduskan martabat kami dalam menyongsong Paskah sehingga disatukan dengan ziarah Sang Putra yang seutuhnya menjalankan pengutusan-Mu. Bacaan dan renungan, saya ulangi, bacaan pada pagi hari ini diambil dari surat Petrus pertama, bab 1, ayat 10 sampai 16. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah seperti anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Renungan pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia diperuntukkan padamu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus ada dalam diri mereka.
Sebab itu, akal budimu waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada kasih karunia yang dianugerahkan padamu, dan hiduplah menjadi anak-anak yang taat, dan jangan turutilah hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab tertulis, hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Sekian, silakan teman-teman dilanjut. Marilah kita lanjutkan dengan berdoa. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang Kau karuniakan kepada kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk pertemuan kami pada pagi hari ini. Bukalah pikiran dan hati kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terima dengan baik dan kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami pun boleh menjadi saksi dimanapun kami Kau utus. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah hati Yesus yang Maha Kudus. Amin. Sekarang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Nanti untuk kesempatan-kesempatan lain renungannya pakailah bahasamu sendiri ya, jangan pakai bahasa orang lain. Karena ini latihan buat kalian ya, kalian tidak perlu mencari rujukan dari buku renungan atau dari tempat lain ya. Ketahuan sih, kalau belibet itu berarti mungkin bahasa ini belum bahasa kamu ya. Jadi mari kita orisinal ya, jangan jadi fotokopian. Yuk, hari ini kita akan omong tentang panggilan hidup dalam pernikahan dan liturgi pernikahan ya, karena ada sebagian dari kalian yang kemungkinan besar tidak akan menikah ya sepanjang hidup. Nah, mari kita mengajak mereka ngobrol dulu ya. Yuk, Yohanes Maria Vianney ya. Berencana single for Christ kan? Iya Romo. Oke. Saya mau tanya nih, tarekat kamu sekarang ini kesulitan nggak sih cari orang yang mau jadi omi gitu? Puji Tuhan, sekarang sih belum terlalu kelihatan sulit, Romo. Masih subur panggilan lah. Oke, masih subur panggilan. Kira-kira kamu dapat dari mana itu laki-laki yang muda, yang good looking, dan memilih untuk bergabung dengan Omi ya? Dapatnya dari promosi panggilan, Bro. Oke, dari promosi panggilan. Menurut mereka apa sih yang menarik dari Omi? Apa ya? Saya nggak nanya sih, Bro. Kalau mereka apa ya, tanya-tanya, biasanya apa sih yang ditanyakan di meja promosi panggilan itu? Biasanya yang setahu saya ya, yang paling banyak itu paling biaya masuk seminari menengahnya, terus habis itu jenjang lamanya pendidikan formasi, lalu Yomi itu selain imam ada apa aja gitu loh ya, itu aja yang umum aja biasanya. Oke, kalau bruder itu termasuk jadi pilihan nggak sih di Omi? Iya, termasuk Romo. Oke. Ya, Rizky, yuk disambung teman kamu ya. Menurut kamu orang-orang muda sekarang ini menunda-nunda untuk masuk Omi nggak sih? Maksudnya mereka masuk pada usia yang kurang lebih dewasa gitu ya. Seperti Yohanes Maria Vianney kan kuliah dulu ya di UPN ya. Belok dulu, puter-puter ya, dan setelah ini apa ya? Masuk Omi gitu ya. Gimana? Mungkin ada sih Romo, ada yang menunda panggilan mungkin karena juga dari orang tua belum mengizinkan. Itu yang banyak terjadi sih, terlebih jika itu anak laki satu-satunya atau anak tunggal.
Nah, itu pasti akan menjadi pergulatan mereka sih Romo. Sebenarnya anaknya ingin tapi orang tua tidak menyetujui. Itu banyak sekali terjadi. Dan yang kedua, ya, berdasarkan pengalaman juga yang saya temui, mereka masih ya belum dulu untuk masuk ke biara. Jadi mereka masih ingin mencari apakah ini benar-benar panggilannya atau bukan. Gitu sih Romo, sebagian banyak itu Romo. Iya, menurut kamu masa tunggu mereka itu kelamaan nggak sih untuk kalian yang memang butuh penerus ya dalam tarekat Omi, terus orang mudanya kelihatannya kok ayo cepat masuk ya, saya mau karir dulu Romo ya, atau saya mau berdamai dulu dengan orang tua saya dan macam-macam itu ya. Waktu tunggunya untuk masuk Omi menurut kamu kelamaan nggak sih untuk orang-orang muda ini, atau mereka termasuk jalur yang lumayan normal ya, entah masuk seminari menengah atau nanti masuk ke, kalau kalian mulai pendidikannya apa itu namanya? Seminari menengah Romo. Oke, seminari menengah ya. Ya kalau dari menurut saya pribadi sih ya untuk perkembangan panggilan ini tidak terlalu mudah juga, karena kan di seminari menengah kan tujuannya bagaimana mereka bisa untuk mengenali bahwa dirinya itu benar-benar dipanggil. Yeah. Dan kemudian bisa mengenal ya misalnya mau masuk OMI ya kan OMI punya seminari menengah sendiri, sehingga diperkenalkan hanya sedikit lah mencicipi oh ternyata OMI seperti ini, dan nanti dalam akhir lulusan seminari mereka akan memutuskan apakah benar-benar mau lanjut ke masa berikutnya atau mau memilih kuliah. Nah, itu tergantung dari mereka, dan andaikan mereka lebih di masa seminari menengah ini merasa yakin bahwa ya panggilan Allah benar-benar memanggil, kemudian mereka yakin oh ini cocok nih dengan pilihan menjadi misionaris OMI, ya mereka akan melanjut di masa pranovis. Dan ketika di masa pranovis pun juga mereka baru hanya sekedar ya ibaratnya kalau menurut kata Bruder Vian itu ketika rekoleksi Romo, jadi baru masuk ke teras rumahnya gitu loh. Baru masuk di teras rumah hanya melihat-lihat, jadi belum masuk ke rumahnya. Jadi hanya melihat, oh ini bagus ya, kalau enggak ya pergi atau keluar. Tapi anekan mereka, oh ini dari terasnya sudah menarik. Nah, kemudian akan masuk lagi ke ruang tengahnya itu di novisiat itu. Jadi mereka benar-benar ya mengalami masa-masa ya padang gurun, benar-benar menjadi seorang religius, hidup religius, dan sehingga nanti akan dimurnikan kembali dalam mereka yakin untuk bergabung dan menanggapi panggilan Tuhan secara total itu dengan mengikrarkan kaul-kaulnya. Itu sih Romo. Oke, jadi wah ini Bruder Vian ini sudah mulai menciptakan tagline yang kekinian ya untuk apa ya seminari menengah nanti masa selanjutnya ya. Oke, teman-teman, saya akan menggunakan istilahnya Bruder Vian ya, yaitu memasuki teras ya. Nah, pembicaraan ini teman-teman juga relevan ya, tidak hanya untuk hidup membiara, tetapi juga untuk hidup perkawinan. Tentu yang disebut di dalam dokumen yang saya bagikan adalah pertunangan, barangkali juga adalah memasuki teras ya. Nah, saya pikir-pikir ya, beberapa hal yang kita bicarakan tentang hidup berkeluarga juga memiliki resonansi dengan hidup membiara ya. Hari ini kita akan omong 3 hal sebelum kita omong tentang liturgi perkawinan. Yang pertama adalah widowhood, yang kedua adalah child free, dan yang ketiga adalah throwing away culture ya. Jadi sebelum kita omong tentang liturgi pernikahan, ada budaya-budaya yang cukup membentuk ya alam pikir kita, sehingga tadi ya Dionis Maria Vianney dan Rizky di Serikat Yesus juga kita mengalami ini ya, mengapa orang-orang muda ini tidak segera ambil keputusan, ikut retret panggilan ya, lalu menunda lagi, ikut retret panggilan lagi, menunda lagi, dan seterusnya ya. Itu menimbulkan kegalauan tertentu ya buat
mereka yang ada di promosi panggilan ya, sehingga di SY itu kalau tidak salah ya diberi waktu ya, dikasih deadline. Jadi orang harus mengambil keputusan terhadap hidupnya. Kalau mau lanjut daftar di SY ya ada deadline waktu tertentu. Kalau enggak ya barangkali kamu harus berpikir ulang tentang itu ya. Nah, kita mau bicara tentang widowhood ya. Widowhood itu adalah masa tunggu, teman-teman. Dan ini ternyata juga menjadi salah satu budaya yang sekarang ini perlu kita pertimbangkan ya ketika kita akhirnya omong tentang liturgi pernikahan ya. Nah, saya akan menggunakan dokumen Paus Fransiskus Amoris Laetitia yang menurut saya memberikan kebaruan ya di dalam melihat isu perkawinan. Oke, baby, I think I wanna marry you. Ya. Rekan-rekan, kita akan mendengarkan ternyata ketika seseorang itu mengambil pilihan untuk menikah, sekarang ini ada budaya yang barangkali namanya belum populer ya, yaitu widowhood, melajang untuk menunda pernikahan. Nah, nanti kita akan dengerin dulu, lalu saya ingin minta pendapat kalian ya. Kita nggak boleh ya, cuman menjawab, oh itu egois banget sih ya. Kayak gitu jawaban kayak itu udah banyak banget. Tetapi sebagai seseorang yang mendalami spiritualitas Kristiani, juga spiritualitas cinta Kristiani, gimana sih kalian menanggapi pendapat yang barangkali sebagian orang muda Katolik ada di fase ini ya? Saya senang bahwa mulai ada diskusi-diskusi ya. Kasihan loh ortumu kalau kamu nggak nikah-nikah. Tuh, lihat orang-orang seumuranmu udah pada gendong anak. Sebagai perempuan single usia 30-an yang nggak memprioritaskan pernikahan, omongan tadi ibarat makanan sehari-hari ya. Yeah. Kamu ngerasa gitu juga gak? Maklum, pernikahan kira-kira kalau kalian ketemu dengan orang yang menempatkan pernikahan tidak dalam prioritas pertama. Sekarang lazim kalau orang lebih mentingin karir, pendidikan, dan banyak juga yang merasa konten sama diri sendiri tanpa harus menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Dampaknya muncul fenomena widowhood atau menunda pernikahan yang menurut riset ternyata makin marak di Indonesia dan negara lain. Kira-kira apa aja faktor pendorongnya dan apakah generasi sekarang emang punya persepsi yang beda tentang pernikahan? Kita bahas bareng-bareng ya, tapi jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya biar kamu gak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Istilahnya adalah widowhood. Dan mungkin pernikahan juga kadang dijalani untuk masuk biara juga ada fenomena itu juga ya, sehingga yang masuk terutama pada usia yang lebih lanjut daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagi yang belum nikah di usia tertentu ya bakal dapet stigma gak enak. Contohnya dicap perawan tua. Sama kejemnya kayak di Cina, di mana perempuan lajang di usia 27 ke atas bakal disebut shengnu atau perempuan sisa. Untungnya zaman berubah. Abad ke-21 justru menjadi era di mana melajang makin dianggap normal. Nih, ada satu riset yang nyebutin kalau jumlah lajang di Asia Timur kayak di Taiwan, Cina, dan Korea Selatan diproyeksikan terus naik sampai 2050. Surveinya Pew Research juga nunjukin kalau generasi milenial kebanyakan nikah di usia yang lebih tua dibandingkan generasi sebelumnya. Kalangan akademisi kan jadi penasaran ya, ini ada apa kok pada betah banget melajang? Marcia Inhorn dari Yale University dan Nancy Smith-Hefner dari Boston University sampai bikin satu konferensi buat nyari tahu jawabannya. 14 akademisi dari 4 benua hadir buat mendiskusikan satu fenomena yang sejak tahun 2007 jadi risetnya Diane Singerman dari Amerika delay ya? Iya, namanya widowhood atau melajang untuk menunda atau memilih panggilan hidup lain. Mulai dari Yordania, Cina, Amerika Serikat, sampai ke Rwanda, Jepang, dan Guatemala. Alasannya juga macam-macam. Nih, ada satu laporan menarik dari Quartz waktu Nancy Smith-Hefner main ke Jogja. Pas ngisi sebuah forum, Nancy amazed sama pola pikir mahasiswa Indonesia yang bilang siapa tahu itu salah satu dari kalian. Mereka pengen lulus kuliah dulu sama ngerasain dunia kerja. Bayangin, 20-30 tahun lalu berapa banyak sih perempuan yang mikir kayak gitu. Tapi alasan widowhood nggak cuma pendidikan atau karir kok. Kadang emang ada kondisi yang maksa seseorang buat ngejalanin itu. Balik ke risetnya Diana Singerman ya. Di Mesir, dia nemuin banyak anak muda yang terpaksa nunda pernikahan ya karena emang nggak punya bekal finansial yang cukup. Apalagi banyak juga yang harus nanggung biaya hidup orang tua mereka. Jadi pilihannya antara melajang
Atau nekat nikah, tapi kemudian jadi sandwich generation. Itu loh yang harus kerja buat ngidupin anak yang baru, sandwich generation. Ya? Nah, biar dapat pencerahan tentang faktor pendorong weight di Indonesia, kami mereka juga ngobrol sama psikolog Zoya. Alasan pertama, it's all about choices. Internet bikin generasi kekinian lebih melek sama realita dan pilihan hidup. Jadinya persepsi mereka berubah. Kalau pernikahan itu bukan kompetisi. Orang sekarang mungkin relatif lebih aware terhadap konsekuensi dari pilihannya, orang lebih sadar terhadap apa aja yang bisa menjadi hak kewajiban otoritas tubuh diri dan tentu dia, ya, gitu ya, yang dia sanggup balik ambil. Banyak jadi gagasan di sekitar Weight Good. Kita cari, gitu ya, ini juga punya media, backing ya, psikologi sekarang dan udah banyak sekali ilmu online, sosial gitu, lain dan, ya, membuat orang jadi ngerasa, oh saya nggak segini takutnya lagi gitu ya, saya berproses. Dan banyak orang juga memilih hal yang sama. Seperti karena yang dibilang di sini ya, jauh lebih kompleks. Weight Good dipandang sebagai ya saya lagi dalam proses. Atau Weight Good ini pertanda kalau anak muda sekarang terlalu pemilih. Bahasa yang lebih pas, selektif kali ya. Ya kali milih pasangan hidup kayak beli gorengan. Kalau misalnya kita dapat pasangan yang toksik gitu kan, kita berasa hidup sama Darth Vader gitu ya, kalau misalnya istilahnya kalau di Star Wars gitu ya, kayak tiba-tiba mereka itu bisa memberikan kita energi-energi negatif gitu. Atau kalau misalnya di film Harry Potter, kita kan nggak mau hidup dengan orang-orang yang punya pasangan yang kayak dementor gitu ya, misalnya yang mengisap semua kebahagiaan dari tubuh kita gitu. Nah, generasi kekinian kan juga lebih aware sama isu kesehatan mental. Mereka jadi lebih paham sama kondisi psikisnya atau efek dari trauma masa lalu. Dan kata Zoya, ini juga jadi faktor pendorong Weight Good loh. Aku melihat bahwa masalah mental health itu tumbuh di keluarga misalnya dengan yang memang tidak bahagia, nggak cerai demi anak-anak, tapi berantem terus gitu, nggak ini gitu ya, stay demi anak-anak gitu ya, bukan yang memperbaiki pernikahannya, mau pergi konseling juga malu, dibilang gila, malu mana pencitraan gitu ya, stay. Dan itu anak-anak yang tumbuh seperti itu juga akan juga relatif lebih aware gitu bahwa saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang lebih bagus lagi bukan jadi tumbuh ketakutan ya gitu ya, tapi menjadi tumbuh bahwa satu hari nanti saya harus make sure bahwa saya ini sudah sembuh, saya ini sudah dalam proses healing minimal ketika saya terkoneksi dengan orang lain, karena saya mau mencari orang lain yang juga memiliki energi yang juga sama sehatnya gitu, dan juga saya pasti mau terkoneksi gitu ya sama orang-orang yang juga energi juga positif dong sama dengan saya. Kalau misalnya saya sudah melakukan banyak hal untuk healing, untuk menjadi versi terbaik diri saya, ya pasti saya nggak mau dong sama orang-orang yang belum kelar hidupnya. Oh iya, menikah kan juga soal social pressure ya. Pertanyaannya, kalau emang zaman udah berubah, apakah pressure-nya juga makin berkurang? Kalau menurut saya, tekanan masih tetap ada. Karena kan anak zaman sekarang dibesarkan oleh orang tua yang hasil produk zaman dulu. Gitu ya, jadi tekanannya kalau dari sisi keluarga pasti masih ada. Cuma sekarang masih lebih banyak anak-anak gitu ya, individu-individu yang ketika memiliki pressure mereka meminta bantuan. Udah nggak malu lagi curhat kan, karena ada banyak sekarang kan untuk berkonsultasi ke psikolog gitu misalnya, atau ke psikiater, udah nggak harus lagi, dan ada banyak media-media yang disediakan untuk curhat, untuk membantu mereka menghadapi orang tua yang memberikan pressure. Ya, kata kuncinya adalah support system. Kamu bisa cari dukungan dari komunitas-komunitas yang concernnya sama kayak kamu. Atau ngontak LSM-LSM yang nyediain jasa konseling secara langsung maupun online. Terakhir, pesan Zoya yang satu ini layak banget jadi pengingat. Saya memberikan choices bahwa ya sekarang jangan sampai menikah hanya karena kesepian. Jangan sampai kita menikah hanya karena ditanyain kapan nikahnya, jangan sampai kita menikah hanya karena kita nggak mau kesepian nantinya, atau kita pengen punya anak karena kita menganggap anak itu sebagai aset. Kenapa? Ya karena nikah takes everything. Khususnya di Indonesia, menikah dengan satu orang, kita menikah dengan seluruh keluarganya, seluruh drama hidupnya, dan seluruh kelebihan kekurangannya dia. Seperti juga dia akan menikahi seluruh drama hidup kita, keluarga kita, gitu ya. Bukan cuma keluarga inti, sometimes extended family juga gitu. Oke deh, semoga kamu yang lagi menjalani Weight Good bisa melewatinya dengan damai ya. Coba cerita di kolom komentar, pertimbangan apa yang bikin kamu akhirnya memutuskan untuk menikah atau melajang sampai sekarang. Jangan lupa follow Instagram Tirto sama subscribe YouTube-nya ya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye! Oke, setelah mendengarkan ini, pengen lebih lama melajang atau segera menikah?
Ya, kita tanya dulu ya, para calon yang akan menikah ya, Generoso. Ya Romo, gimana Romo? Kamu ini akan menikah atau akan melajang ini? Belum tahu Romo. Oh, belum tahu ya. Apa yang menarik dari ini tadi? Apa tayangannya Tirto tadi buat kamu ya? Yang bicara tentang fenomena widowhood ya di antara orang-orang muda. Dan ternyata setelah kuliah ya, dulu kan ada semacam tagline ya, setelah dapat ijazah segera dapat ijabsah ya. Jadi begitu lulus ya langsung dilamar ya. Nah, nanti akhir minggu ini kalian akan melihat itu ya di auditorium Driarkara ya. Para wisudawan widawati digandeng oleh calon pasangan hidupnya ya. Kalau baru pacarnya ya pikir-pikir ya, foto-foto nanti ditaruh di buku kenangan, enggak jadi ya. Maka deskripsi hati-hati ya untuk menaruh nama orang di situ ya. Jangan-jangan enggak jadi, skripsinya enggak pernah dibaca lagi ya setelah itu ada nama orang itu ya. Nah, mungkin Yohanes Maria Vianney sudah punya pengalaman ya. Di buku kenangan ya. Terima kasih kepada ya, tiba masuk biara. Yuk, Generoso. Apa yang menarik dari tayangan tadi menurut kamu? Ya kalau dari saya Romo, tidak harus apa ya, kayak seperti langsung lulus langsung nikah gitu kan. Karena sekarang mungkin banyak wanita yang masih fokus sama karirnya kalau sudah lulus Romo. Kalau dulu kan mungkin masih zaman-zamannya dijodoh-jodohkan, jadi kalau udah lulus dijodohkan Romo, seperti itu Romo. Oke ya, dulu bahkan ada sinetronnya ya, kecil-kecil jadi mantan ya. Itu zaman saya ABG kayaknya. Oke, yuk Generoso, sekarang kamu tunjuk teman kamu yang perempuan. Siapa tahu jodoh ya. Tapi jangan suster ya, suster sudah membaktikan hidupnya, udah dibela-belain pakai habit ya. Dilindungilah. Ini makhluk yang langka ya, harus kita lindungi bersama ya. Baik Romo, bentar Romo. Wah, kamu lihat-lihat apa ini? Good looking, not good looking? Cari namanya Romo, lupa. Oh, Romo. cari namanya. Yo. Ada Lucia Ari, ada Carolina Cynthia. Olivia Romo. Olivia, Mbak Olivia, silahkan. Olivia. Ya, Romo. Ya, yuk. Silahkan menanggapi yang kamu tonton tadi. Kamera kamu nggak nyala? Maaf, Romo, tadi ada keluar jadi nggak nonton, Romo. Ya, ya udah. Kamu nanggapi yang dikatakan Generoso. Ya, Olivia. Oke, kamu ini ke orang lain dulu aja, Generoso. Pilih salah satu yang lain. Baik, berarti Romo. ganti orang. Yuk. Pilih satu orang lain, Generoso. Baik Romo. Gracia Romo. Gracia. Yuk, Gracia. Ya, Romo. Yuk. Melihat video tadi, bahwasanya memang kalau perkawinan itu tidak main-main ya, Romo. Bukan hanya apa tadi kata kakak itu karena kesepian ataupun pengen anak atau orang lain bilang kan kapan kawin, tetapi dengan kesiapan dari
kita dulu gitu loh, Romo, diri kita. Apakah kita sudah mampu gitu untuk menjalani semuanya ya, walaupun kita di mana kita harus menerima kekurangan dia, keluarga dia. Jadi memang harus dari diri sendiri gitu loh, Romo. Oke, menurut kamu ya, kapan seseorang dikatakan siap ya? Karena nanti akan ada juga ya budaya lain yang mungkin in conflict with ya, atau in conflict against ya, yaitu budaya menunda-nunda ya. Orang nggak mau membuat komitmen dalam hidupnya ya. Jadi kapan yang kamu katakan siap itu? Kalau yang saya ketahui, Romo, kalau misalnya untuk orang yang udah siap nikah itu biasanya di umur 26 ke atas gitu loh, Romo. Oke, 26 ke atas. Kalau 26 ke bawah, itu usia-usia apa buat kamu? Itu masih usia renggangnya gitu loh, udah mau menuju, cuman kayak belum siap, karena kan situ kayak masa-masa masih kayak kuliah gitu loh, Romo. Tapi kan kalau udah di atas 20 gitu, 26 gitu, kayak sudah kerja, sudah adalah yang yang dia cari gitu loh, Romo. Oke, kamu sendiri mau menikah setelah usia 26 atau di bawah 26? 26 ke atas gitu loh, Romo. 26 ke atas. Kamu mau kuliah lagi atau mau karir dulu? Saya masih mau kuliah, Romo. Oke, kuliah S2, S3? Wah, kalau S3 nanti bisa lama sekali loh. Nanti lulus proposal aja lama ya. Oke, Gracia. Sekarang silakan kamu nunjuk teman kamu yang lain. Bruder Amos, Romo. Oke, Bruder Amos. Kamu kok tapi nikah ya. Bruder Amos tuh. L Romo, L. Yuk, Bruder Amos ada ya. Dia nggak nikah. Lupa. Waduh, kamu di prospek sama Gracia, Bruder Amos? Hero. Ya, Amos, apa yang menarik dari tayangan ini tadi, Tirto tadi ya, tentang widowhood? Menurut saya yang menarik itu bahwa semakin ke sini di zaman, terutama di zaman sekarang, orang semakin sadar bahwa penting melihat pernikahan bukan sekedar menghasilkan anak atau memperbaiki keturunan dan juga mungkin memperbaiki garis keturunan gitu. Orang sadar bahwa pernikahan ini sesuatu yang suci, yang sakral, yang memang perlu kemudian dipersiapkan baik-baik supaya kelak apa yang dijalani dalam pernikahan, dalam hidup perkawinan dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi berkat bagi suatu keluarga itu. Lalu juga yang saya tangkap bahwa semakin ke sini di zaman modern, orang sadar bahwa menikah bukan sesuatu yang wajib, bukan hal yang segala-galanya gitu. Ada juga unsur di situ menurut saya hak asasi manusia. Dalam arti kita perlu menghormati siapapun yang memutuskan untuk menikah dan tidak menikah karena keputusan pribadinya dan juga karena haknya. Itu Romo dari saya. Iya, ini Amos. Menurut saya ada yang menarik ya dari pernyataan kamu. Yang pertama adalah tentu ya perspektif hak asasi manusia ya. Ini orang semakin aware. Tidak harus selalu bertentangan dengan pandangan ya, entah itu masyarakat atau gereja ya. Tapi sekurang-kurangnya kita mulai terbuka terhadap suara-suara yang lain ya. Terutama yang lebih aware soal entah pendidikan atau karir atau motivasi lain ya. Nah, pertanyaan saya adalah bisa lama sekali ya orang menyatakan cinta sampai orang berkomitmen ya dalam hidup perkawinan. Pacarannya itu bisa lama sekali ya, bertahun-tahun ya. Nah, gimana itu ya? Kita harus menerangkannya ya.
Entah itu pada orang tua, atau pada calon mertua, atau bahkan pada pacar sendiri, ya, bahwa tahun-tahun yang panjang sejak orang menyatakan cinta sampai menyatakan komitmen itu di hadapan entah itu institusi agama atau institusi sipil, itu tidak dipandang sebagai menunda-nunda, Amos. Saya tidak tahu persis jawabannya, Romo. Tapi sejauh yang saya pikirkan dan juga saya renungkan, begini, Romo. Hidup pernikahan ini kan sesuatu yang dijalani sampai akhir hidup di dunia. Gitu. Jadi ya wajar-wajar saja kalau kemudian sesuatu yang serius, yang sakral, yang suci seperti ini dipersiapkan dan juga dipikirkan secara matang-matang dalam jangka waktu yang juga tidak sebentar gitu. Oke. Saya kalau dalam konteks hidup membiara kan jelas artinya ini ada tahap-tahapnya, dan kalau dijumlahkan misalnya calon imam itu sekitar 10 sampai mungkin belasan tahun gitu. Itu juga menurut saya salah satu contoh bahwa suatu keputusan dalam hidup perlu kemudian dipersiapkan dengan baik-baik gitu. Dan untuk dalam konteks calon imam misalkan 10 sampai belasan tahun itu juga menurut saya tidak cukup, karena kemudian yang dijalani adalah sisa dari seluruh hidup gitu. Oke. Kalau di OMI ada batas nggak sih seseorang itu bisa masuk ke biara OMI? Meskipun Ada. ini belum sangat general ya, tetapi biara-biara itu punya peraturan tidak tertulis ya. Batas waktu seseorang untuk masuk biara. Kalau di OMI paling tua, misalnya saya tiba-tiba berubah pikiran ya, SJ kok ternyata bukan panggilan saya ya. Setelah saya ketemu mahasiswa-mahasiswi dari OMI, saya tuh berubah pikiran ya. Mengapa OMI tidak saya pilih ketika saya masih muda ya? Tapi soalnya adalah usiaku udah 47 tahun ya. Masih bisa diterima nggak? Romo yang good looking, sudah dosen, ya sudah mapan hidupnya. Kayaknya tidak akan menjadi beban di OMI ya, tapi akan menjadi aset untuk OMI ya. Tapi soalnya adalah 47 tahun itu loh. Apakah kira-kira saya masih bisa diterima dengan segala kelebihan dan sedikit kekurangan saya ini? Belum ada ya Romo kasus kalau Romo yang kemudian pindah kongregasi ke kami. Tapi kalau untuk yang menjalani formasi dari awal, itu untuk calon imam 28 tahun maksimal, lalu calon bruder 29. Itu yang saya tahu, Romo. Kok bruder lebih tua dikit ya, 1 tahun ya? Itu saya nggak tahu, Romo, kenapa. Oke, jadi ada batas ya. Nah, teman-teman nanti kalau teman-teman membaca kitab hukum kanonik juga ada istilah ya, yaitu super adulta. Super adulta itu kalau diterjemahkan dalam bahasa ini adalah lajang lanjut ya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu lebih keras bahasanya perawan tua ya. Ya, super adulta. Jadi kelihatannya gereja juga punya bayangan imajinasi tertentu ya tentang usia pernikahan itu, dan mereka yang sudah melampaui usia pernikahan lalu gereja itu punya istilah super adulta ya. Oke, Amos, satu lagi kamu pilih yang cewek. Sudah ada yang pasang kamera, kelihatannya mbak-mbak ini sudah siap untuk menanggapi. Silahkan dipilih. Yang menikah apa nggak menikah nih, Romo? Yang menikah ya, yang suster-suster kita abaikan dulu ya, Amos ya. Nanti ada waktunya. Oke, realita. Realita, Mbak Realita, yuk masuk dalam realita hidup pernikahan. Iya, Romo. Ya, gimana nih Mbak Realita? Widhood ini, wah itu cuma ciptaan orang-orang pinter saja, atau widhood ini ada dan tidak sedikit? Kalau menurut saya pribadi kurang tahu ya Romo, tapi ya mungkin kalau
berbicara soal ini, mungkin ada dari orang juga menganggap ini memang terjadi, ada juga yang beranggapan kalau ini buatan orang lain. Gitu, Romo. Oke, kamu sendiri kira-kira bisa memahami nggak sih bahwa orang melajang sampai usia tertentu, barangkali dalam ukuran masyarakat sudah melampaui usia pernikahan, kayak gitu. Kamu bisa menerima nggak sih? Apa ya? Mungkin kakak-kakak kamu atau tetangga kamu yang nggak segera nikah gitu? Kebetulan om saya juga ada yang belum menikah. Kayaknya tuh Oke. usia 40 tahun. Dia pernah share ke kamu nggak sih alasan beliau apa ya menunda atau mungkin nanti bahkan pada usia tertentu ya decide ya mengambil keputusan akan single for Christ gitu? Kalau cerita itu enggak, cuma kalau dengar-dengar itu sempat punya pasangan juga, tapi ketika mau lanjut ke jenjang yang lebih serius, pasangannya meninggal, Romo. Nah, mulai dari situ belum pernah ini sih kayak punya penggantinya lagi, dan sampai sekarang juga belum tahu kepastiannya bakal menikah atau enggak gitu. Oke, jadi apa ya tidak hanya terhadap pasangan hidup, tetapi pada pacar aja kita udah setia banget ya. Maka ketika pacar itu wafat, lalu seseorang barangkali sekurang-kurangnya ya menunda untuk menikah atau bahkan akan stay single ya demi pacar almarhumah yang sudah wafat itu ya. Saya pernah ketemu juga ya di Amerika. Ada sebuah keluarga yang saya kenal banget. Anak perempuannya itu cakep banget ya, teman-teman. Orang Indonesia sama Belanda ya, blasteran. Lalu tanya-tanya ya, kok dia belum menikah. Akhirnya tante itu cerita, cowoknya itu kecelakaan, meninggal. Lalu dia saking cintanya pada pacarnya itu, dia stay melajang ya sampai usia tertentu. Sekarang udah nikah, udah punya anak ya. Tetapi kita sangat respect ya pada gila ya orang kalau cinta itu bisa sampai segitunya ya. Padahal cantik banget, yang mendekati itu banyak banget ya waktu kuliah ya. Tetapi dia demi cintanya pada cowok yang sangat dia kasihi itu dia sampai beberapa tahun itu tidak berpikir ya untuk menikah. Oke, rekan-rekan, setelah ini kita akan ada kasus yang lebih serius ya. Ini tadi kan kalau mau ke jenjang lebih lanjut, waktu tunggu ya. Mungkin ini sesuatu yang kalian harap-harapkan nanti ya. Momen kalian dilamar. Dan sekarang ini ada banyak banget ya marriage proposal yang tidak konvensional, berlangsung di tempat umum ya. Nggak nyangka bahwa ini akan menjadi proposal, terutama dari pihak laki-laki ya. Saya jarang-jarang melihat ada perempuan melakukan marriage proposal pada meskipun ada widowhood, tetapi ada juga momen di mana masa penantian itu berakhir. Dan menariknya adalah yang nari-nari ini adalah temannya, baik cowok maupun ceweknya. Jadi orang-orang dekat ya, bukan orang profesional yang disewa untuk acara ini ya.
Tahap widhood sudah dilalui. Dan di dalam agama Katolik ya, ada masa pertunangan yang biasanya juga dilakukan dengan tukar cincin. Liturginya sendiri seringkali sangat terkait dengan budaya ya. Kegembiraan sekampung ya teman-teman ya, dengan teman-temannya dari dua belah pihak, tidak banyak settingan. Oke, ya teman-teman, mari kita sejenak melompat ya. Ini yang seringkali didoakan oleh pasangan-pasangan ketika mereka menikah. Mbak Lucy Ari dibaca dong untuk semacam jadi gladi kotor ya Mbak Lucy Ari. Suatu kali kamu akan mendaraskan doa ini. Lalu seperti tadi ya, apa sih yang menarik dari doa kepada keluarga kudus ini? Doa ini biasanya disampaikan setelah ekaristi pernikahan selesai ya. Pasangan membawa bunga ya, lilin, lalu bareng-bareng dengan orang tua ya, dengan mertua, dengan misdina, dengan romo ya, datang kepada keluarga kudus. Silahkan Mbak Lucy Ari dibaca. Boleh dengan penghayatan tentu saja ya, sambil membayangkan seseorang yang kamu gandeng. Ya, baik Romo. Doa kepada keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam diri kami merenungkan keagungan cinta sejati. Kepada kalian, dengan penuh kepercayaan, kami menyadarkan diri. Keluarga kudus Nazaret, buatlah keluarga kami juga agar menjadi tempat persekutuan dan senakel doa. Sekolah Injil yang autentik dan gereja rumah tangga kecil. Keluarga kudus Nazaret, semoga keluarga-keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, keterasingan, dan perpecahan. Semoga siapapun yang pernah terluka atau melakukan perbuatan tercela menemukan penghiburan dan penyembuhan segera. Keluarga kudus Nazaret, buatlah kami semua menyadari akan sifat kudus dan tak terganggu gugat keluarga. Keindahannya di dalam rencana Allah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah kami dan terimalah permohonan kami. Amin. Terima kasih Mbak Lucy Ari, sudah penuh penghayatan. Bagian mana sih Mbak Lucy Ari yang menurut kamu dari doa ini ya, dari liturgi ini yang apa ya, menurut kamu
paling menyentuh ya, bagian mana Mbak Lucia? Yang ini Romo, yang semoga keluarga-keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, keterasingan, dan perpecahan. Mengapa bagian itu paling menarik, Mbak Luciari? Karena masih banyak, menurut pengalaman saya masih banyak keluarga-keluarga yang masih ini berbeda pendapat seperti itu, Romo. Entah dari suami istri itu sendiri, entah dari keluarga, dari pihak suami, dari pihak istri, seperti itu, Romo. Oke ya, jadi realita hidup berkeluarga ya. Ternyata ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ya, dan ini seringkali menjadikan ya tidak sedikit keluarga ya, lalu kehilangan kebahagiaan, lalu keterasingan itu terutama dalam hidup manusia yang semakin kesini ya, di mana entah kesibukan pekerjaan atau yang lain-lain sehingga membuat mereka terasing satu terhadap yang lain. Ya. Sulit sekali menemukan momen perjumpaan ya, dan tentu juga terkait dengan seringkali kekerasan, lalu perpecahan ya, perceraian, dari yang perpecahan masih di dalam keluarga atau pada akhirnya berakhir pada perceraian. Ya. Oke, Mbak Luciari ingin minta cowok yang mana untuk memberikan tanggapan atas doa ini? Sebentar, Romo. Ya. Atau cewek boleh deh, boleh juga ya. Ya, sudah ada yang mulai senyum-senyum, Mbak Luciari. Buat saya dipanggil ya, saya pengen ngomong juga. Carolina, Romo. Ya, Mbak Carolina yang senyum-senyum ya. Yuk, Mbak Carolina. Apa sih yang menarik dari doa kepada keluarga kudus ini, Mbak Carolina Cynthia? Sama dengan Lucy, Romo. Oke. Jadi di bagian semoga keluarga-keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, keterasingan, dan perpecahan. Mengapa bagian itu juga menarik buat Mbak Carolina? Ya, karena seperti yang Romo bilang tadi, realita dari hidup berkeluarga itu masih sering dijumpai kekerasan, juga keterasingan dan perpecahan. Seperti itu. Ya, itu membuat Mbak Carolina pikir-pikir lagi mau nikah nggak sih? Iya, cari cowok yang benar gitu. Cari cowok yang benar. Cowok yang benar itu kayak apa sih Mbak kriterianya? Jangan-jangan cuman Romo Andalas yang memenuhi kriteria ya. Padahal ada banyak cowok di dunia ini ya. Yuk Mbak Carolina, cowok yang benar menurut kamu top priority kamu cowok yang seperti apa sih Mbak? Yang pasti seiman, Romo. Yang lainnya Oke, mengikuti ya, kondisi seiman dan dulu situasi. agar bisa seamin ya. Yuk, apalagi Mbak? Belum mikir cowok, Romo. Belum mikir cowok ya, padahal setiap kali kelas kita ini cowok-cowok sisiran serapi mungkin ya. Biar dilirik, ternyata Mbak Carolina itu mikir cowok aja belum ya. Yo, oke, terima kasih Mbak Clara Gambakorta. Silahkan Mbak Clara. Mbak Clara. Ya. Sama Mbak Clara, pertanyaannya. Mana bagian dari doa ini yang menurut Mbak Clara paling menyentuh? Ini soalnya pakai dua
dua ini. Yang Dua satu Zoom. dimatikan dulu volumenya. Iya. Kalau menurut saya suka yang bagian buatlah kami semua menyadari akan sifat kudus dan tak terganggu gugat keluarga, keindahannya di dalam rencana Allah. Oke, apa sih yang menarik Mbak Clara dari kalimat buatlah kami semua menyadari akan sifat kudus dan tak terganggu gugat keluarga, keindahannya dalam rencana Allah? Karena menurut saya itu ini kayak mendorong kita, maksudnya mendorong satu keluarga itu yang sudah memiliki keluarga untuk semakin menyadari akan arti sifat kudus dan berusaha menjauhkan tentang perceraian keluarga gitu, dan berusaha mengartikan yang sesungguhnya rencana Allah itu untuk satu keluarga itu tuh bagaimana begitu, Romo. Oke, kalau Mbak Clara melihat fenomena ya, kita perlu lihat statistik tentu, perceraian dalam keluarga-keluarga Katolik atau Kristiani ya, atau mungkin juga pernikahan beda agama, seberapa serius sih Mbak Clara melihat fenomena perceraian itu? Atau bagaimana kamu memandang tragedi perceraian itu ya? Nanti teman-teman kalau membaca Amoris Laetitia yang lain ya, kalian akan menemukan gereja juga punya pastoral tertentu ya, untuk mereka yang mengalami perceraian dan kemudian membangun lagi keluarga ya. Ada bagiannya tertentu karena kita tidak bisa diskusi semua hal ya, maka saya memilih pada fase ini ya, orang beranjak atau memasuki teras dengan ini ya, dengan pertunangan dan kemudian sampai pada liturgi pernikahannya aja ya, kita membatasi di situ. Nah, karena Mbak Clara sudah masuk ke tema perceraian, kalau di paroki kamu perceraian tinggi nggak sih Mbak? Nggak tahu, Romo. Nanti bisa dicek ya kalau Mbak Clara tertarik ngambil skripsi tentang tema itu ya. Karena ini buat saya sebuah ruang yang ya kita perlu terbuka ya, bahwa tidak semua pernikahan Katolik itu berlangsung sempurna ya. Ada kasus-kasus seperti tadi, kekerasan, keterasingan, perpecahan sampai pada perceraian ya. Oke, terima kasih Mbak Clara atas sumbangan gagasannya. Nah, sekarang teman-teman ini kasus yang lebih serius yang muncul dalam diskusi beberapa waktu terakhir ini, yaitu child free. Orang sudah mengatasi masa widowhood-nya dan memasuki hidup pernikahan. Nah, ketika hidup menikah, mereka mengambil keputusan. Kami memutuskan tidak akan punya anak. Bagaimana pendapatmu, guys? Kita dengerin dulu ya. Hai para pasangan child free. Udah berapa kali dibilang aneh atau bikin orang-orang kaget pas acara Lebaran? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Di Indonesia dan di luar negeri, jumlah pasangan yang memutuskan untuk nggak punya anak sebenarnya mengalami tren peningkatan. Dan buat kalian yang masih heran, lah kok bisa nikah tapi nggak melanjutkan keturunan? Simak sampai habis ya. Kami mewawancarai beberapa pasangan child free termasuk penulis buku dengan tema yang sama. Kamu nggak harus setuju kok, tapi argumen mereka menarik buat disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Tirto. Follow juga Instagramnya. Kalau kalian antusias, kami juga makin semangat menggali isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Ya. Ini menarik juga ya, teman-teman, sebagai sebuah budaya baru ya. Meskipun isunya sebenarnya sudah muncul ya pada beberapa dekade lalu, tetapi untuk Indonesia kasus ini semakin diangkat ke permukaan dalam beberapa bulan. Norma, tradisi, atau bahkan aturan agama. Salah satunya adalah keputusan untuk child free atau enggak. Nah, ini langsung dikaitkan dengan terutama agama ya. Kan kalau tujuan nikah ya untuk atau masyarakat dengan institusi sementara keluarga. Para pelaku child free ini bilang enggak juga sih, emang keputusan yang kontroversial.
itu trennya naik loh. Yang di Amerika Serikat bisa kita lihat dari penelitiannya Thomas Fetchka pada 2016. Dibanding tahun 1970-an, pilihan nggak punya anak naik dari 10% jadi 20% pada tahun 2000-an. Kita geser ke Aussie ya, kalau menurut prediksi Australian Bureau of Statistics, akan ada lebih banyak pasangan suami istri yang child free pada 2023 sampai 2029. Yang Asia gimana? Sama aja kok, terutama di Asia Timur kayak Jepang dan Korea Selatan. Sekarang bayangin, memutuskan child free di Indonesia yang masyarakatnya masih konservatif. Bayangin keberanian untuk melawan harapan. Nah, nanti kita coba lihat ya, apakah institusi keluarga atau agama ya, karena ini seringkali dilawankan ya dengan mereka yang menganut budaya child free ya. Menurut dia, sumber kebahagiaan itu ada banyak, nggak harus dari punya anak. Kalau kita bicara sumber kebahagiaan, gitu, bisa dari yang lain. Misal kalau saya mungkin dari nah, nanti terutama kalau kalian ya menyiapkan pernikahan pasangan-pasangan ya, lalu kalian ketemu dengan calon pasangan yang sumber kebahagiaannya sebenarnya barangkali bukan gaul, berpikir gitu, untuk child free, bukan dari anaknya. Kira-kira gimana ya? Akhirnya kan malah anak-anaknya bukan menjadi prioritasnya mereka. Kenapa? Karena main core of happiness-nya bukan dari situ ternyata, gitu sih. Angelia biasa dapat pertanyaan kayak, kalau nggak punya anak, ntar pas tua siapa yang ngurus? Dia jawab, selama bisa nabung, ntar bisa tinggal di panti jompo dengan fasilitas terbaik kok. Atau gini, emangnya nggak butuh cinta atau sosok untuk dicintai? Angelia bilang, iya, tapi nggak harus ke anak biologis kan? Ada opsi buat deket sama anak-anak panti, atau yang paling deket ya anggota keluarga sendiri. Total ada 7 siblings, total ada lebih dari 20 keponakan, itu saya merasa cukup. Karena kan dekat sekali, jadi saya nggak pernah merasa love deprived gitu. Kekurangan cinta atau kering cinta gitu, nggak pernah, karena kekerabatan yang erat, terus karena jumlahnya banyak sekali. Jadi saya again balik ke situ, saya nggak melihat ada alasan yang tidak terbantahkan saya harus punya anak. Nggak ada. Pasangan child free juga pasti sering dapat komentar gini, egois punya fisik sama rahim yang sehat kok nggak mau punya anak. Nah, simak nih pendapat Sinta apakah Maharani, kita sederhana ya mengatakan keluarga-keluarga yang tidak mau punya anak sebagai egois? Bagi saya, setiap manusia itu pasti memiliki argumen otonomi yang terlalu sederhana itu tidak satisfying ya, tidak memuaskan lawan bicara kita. Saya kira ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan cara yang bertanggung jawab, saya kira itu bukan pilihan yang egois ya. Memiliki anak maupun tidak memiliki anak itu hak setiap perempuan ya, hak atas tubuh atau otoritas tubuh perempuan. Nah, kalau kemudian ada pemaksaan bahwa perempuan itu harus memiliki anak, sedangkan dia nggak mau atau tidak berkehendak, itu artinya adalah sebuah penindasan terhadap otoritas tubuh perempuan. Kami juga ngobrol sama kajian-kajian perempuan ya. Dia juga nulis buku feminis itu turut memberi perspektif ya, terutama kesadaran perempuan atas tubuhnya, atas tubuhnya ya. Kebanyakan itu didasarkan untuk dari sementara kita tidak membuat judgement tertentu ya. Dari genetik tapi juga. sekurang-kurangnya memberikan kesadaran saya datang bahwa dari keluarga yang toksik dan saya tidak mau anak terhadap saya tubuhnya dia punya itu. Ada juga yang saya lahir dari keluarga yang miskin dan saya tidak mau membawa anak ke dunia ini yang kejam. Ada yang saya lahir sebagai LGBT dan saya kalau saya punya anak, bagaimana mereka nanti menerima orang tuanya sebagai LGBT. Ada banyak pertimbangan yang kebanyakan itu dari faktor-faktor luar, entah itu dari orang tua sendiri, dari garis keturunan, entah ayah atau ibu atau nenek, ada dari kondisi keuangan, ada dari environment, juga dari lingkungan, betapa setiap manusia itu, satu orang manusia itu membawa jejak karbon yang tinggi sehingga merusak dunia, ada yang seperti itu, dan ada juga yang melihat dunia itu sangat negatif. Jadi kalau saya bawa anak ke dunia ini, apakah akan aman untuk dia nanti? Apakah dia akan menjadi korban dari kekerasan yang orang ini alami? Jadi dan dia tidak teman-teman lihat ya itu pada anaknya. Keputusan argumen mana yang menurut kalian paling kuat ya, atau
nanti dalam Keputusan nggak mau percakapan punya dengan anak bisa teman-teman yang bikin seseorang barangkali tersisih punya dari pendapat social tentang circle-nya. child free. Mereka bisa tersingkir dari Di obrolan area mana sehari-hari kita atau bisa acara ketemu dengan tertentu. mereka? Sebagian pelaku child free meresponnya dengan santai, misalnya dengan menghindari acara tertentu atau juga meminimalisir interaksi sama kelompok teman yang terlalu jaji. Masalahnya ada yang bikin hubungan sama mertua, orang tua, atau saudaranya jadi dingin. Keluarga yang harusnya jadi support system buat meringankan beban pasangan, malah jadi yang paling semangat ngasih stigma. Kebanyakan itu yang curhat adalah, iya nih aku dapat tekanan lagi nih dari keluarga, atau aku baru saja melakukan ini dan itu yang mungkin dia tidak bisa cerita di keluarganya, di teman-teman yang nggak ada yang ngerti. Jadi kita di grup ini memang betul namanya support group, karena kita membahas hal-hal yang tidak dipahami orang lain mungkin ya. Sebagai child free kita merasa sangat berbeda dengan orang lain, merasa sangat minoritas, dan ketika kita mau mengungkapkan pikiran kita aja, kita langsung dituduh macam-macam. Nah, ada satu benang merah yang menarik dari analisisnya Alia Wong untuk Atletik, Anna Sussman dari New York Times, sama Sian Cain dari The Guardian. Kenapa banyak yang memilih child free sampai angka kelahiran di negaranya jadi anjlok? Ya karena kebijakan pemerintah dan kapitalisme global bikin anak muda nggak punya bekal finansial yang kuat. Boro-boro buat support anak, buat diri sendiri aja pas-pasan, bisa karena upah kerja yang minim, atau emang korban dari krisis ekonomi, pandemi, yang bikin angka pengangguran jadi tinggi. Ini yang jarang disadari orang-orang. Anak adalah investasi yang mahal. Tirto pernah bikin hitung-hitungan biaya membesarkan anak sampai mandiri di usia 21 tahun. Kalau si anak lahir tahun 2018, maka sampai tahun 2039, orang tua minimal harus ngeluarin duit 3 miliar rupiah. Ya, pada akhirnya kembali ke pilihan masing-masing ya. Kalau ngomongin cost, setiap lifestyle pasti ada cost-nya. Intinya tiap pasangan punya caranya masing-masing untuk nyari kebahagiaan. Asal nggak ngerugiin orang lain, anaknya kan saling menghargai aja. Buat kamu yang memutuskan atau berencana child free, coba share di kolom komentar ya. Kali aja ada alasan atau pengalaman yang kelewat. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita akan lanjutin diskusinya di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye! Oke, sayangnya ya teman-teman, untuk tema-tema tertentu agama sering nggak diajak bicara ya. Atau agama dipersepsikan secara konservatif ya, sehingga seolah-olah tidak ada titik temu ya. Nah, saya kembali Mbak Clara. Yuk Mbak Clara, di-unmute dulu mikrofonnya Mbak Clara. Ya, ini bayang-bayangin dulu ya Mbak Clara ya. Kalau Mbak Clara ini punya cowok ya, akhirnya masa widowhood-nya itu berlalu Mbak. Tapi masalah barunya muncul Mbak Clara. Clara, aku mau menikah sama kamu ya. Tapi kita nggak usah punya anak ya Clara. Kita child free aja. Gimana nih Mbak Clara? Lanjut atau putus saja Mbak? Mungkin ada beberapa pertimbangan lagi ya Romo. Jadi kan tergantung tujuannya menikah itu, mereka itu ingin memperbaiki keturunan atau hanya mempersatukan mempersatukan ya cintanya mereka gitu. Kalau Mbak Clara sendiri pengen sampai keturunan nggak sih Mbak Clara? Jadi tidak hanya cintanya itu disatukan, tapi ya cintanya itu berbuah ya dengan kehadiran anak di antara cinta kita itu. Kalau Mbak Clara sejauh ini pendapatnya gimana? Kalau menurut saya sendiri Romo ya saya pengen memperbaiki keturunan. Jadi ya tujuan menikah menurut saya itu ya harus ya paling enggak ada keturunan gitu. Oke ya, dan itu sangat gerejani ya, sangat Katolik. Tidak hanya penerusan iman ya, tetapi penerusan keturunan itu menjadi nilai ya yang sangat diperjuangkan oleh gereja ya. Nah, meskipun nilai itu ternyata tidak selalu diapresiasi ya oleh budaya now ya.
Oke, Mbak Clara. Jadi kalau punya cowok yang hanya pengen nikah dengan Mbak Clara tapi nggak pengen punya keturunan bersama Mbak Clara, itu Mbak Clara pikir-pikir atau yes nggak apa-apa lah, tak terima lah jadi suami saya ya. Dan mungkin itu penderitaan saya yang akan saya terima sebagai salib dalam hidup pernikahan Katolik. Atau Mbak Clara punya skenario lain kalau sebelum pernikahan Mbak Clara sudah tahu ya, cowok saya ini penganut child free ya. Mungkin ada pertimbangan lagi Romo. Pokoknya kalau menurut pribadi saya itu ya maunya apa ya, adalah keturunan minimal 1 saja gitu. Oke. Ya, Mbak Clara, sekarang kamu pilih dong teman kamu untuk ngobrolin soal ini. Siapa ya? Apakah di kelas ini ada yang penganut child free? Ya. Perempuan atau Oh, laki-laki? boleh dua-duanya ya. Boleh cowok, boleh cewek. Yohanes Bosco, Romo. Oke, Yohanes Bosco. Yohanes Bosco. Ya, Romo. Yuk. Kamu sendiri gimana, Yohanes Bosco, lihat video ini? Ya udah cukup. Gitulah, Romo. Mau ngomong apa lagi, bingung saya, Mo. Oke, kamu sendiri setuju nggak sih? Entah cowok atau cewek itu apa ya, mengambil keputusan untuk memeluk budaya child free. Ya kalau saya sendiri setuju sih, Romo, karena ya banyak anak juga banyak juga. Di luar negeri juga banyak yang begitu, Romo. Ya. Oke, jadi kamu ketika nanti memilih pasangan hidup, kalau punya, kamu sendiri penganut child free atau bukan? Sekarang lah, sampai sekarang detik ini ya. Agar nanti cewek-cewek di grup ini mereka sadar ya, walah, Yohanes Bosco itu ternyata child free, tuas tak deket-deketin ya. Dia itu tidak berencana punya anak dari perkawinan seandainya nanti saya pilih dia sebagai suami saya. Ya, yang punya anak, Romo. Oke, kalau istri kamu memutuskan kita child free aja gitu, nah, kita andaikan sebelum pernikahan ya, 1 hari sebelum pernikahan, calon istri kamu mengatakan, Mas Yohanes Bosco, saya cinta banget sama kamu, tapi kita child free aja ya, nggak usah punya anak dari perkawinan kita. Kamu masih punya 1 hari untuk mengambil keputusan, Yohanes Bosco. Apa keputusanmu? Berat sih, Romo, kalau itu. Tapi kamu sendiri sebagai yang mengharapkan anak dari hidup pernikahan, kamu seamin nggak dengan calon istri yang mungkin punya keyakinan bahwa child free itu oke-oke saja untuk hidup pernikahan kita? Seperti tadi sharing-sharing dari beberapa responden yang diwawancarai ya. Saya nggak punya anak, tapi saya nggak merasa kehilangan atau miskin cinta atau sepi cinta. Nah, itu ponaan-ponaan saya itu sudah membuat saya bahagia tanpa saya harus punya anak sendiri. Dan kalau mau ini saya juga nggak harus secara biologis punya anak. Saya bisa ke panti asuhan dan menumpahkan cinta saya. Lalu tadi dari yang statistik ya, wah ternyata ngurusin anak itu menghabiskan 3,17 M ya. Ternyata mahal juga ya ngurus anak dari kecil sampai kira-kira 21 tahun. Nah, menurut Yohanes Bosco, mana argumen yang menurut kamu paling reasonable di antara argumen-argumen itu untuk seseorang yang memilih child free? Kalau masalah itu tuh, kalau budaya di sini tuh masih, ya kalau nikah punya anak gitu, Romo. Kalau luar negeri kan udah beda. Kalau masih di sini masih kayak primitif kayak gitu, Romo. Jadi kayak ada tuntutan sendiri dari lingkungan juga. Oke. Mungkin kalau bisa bilang kayak ada apa ya?
ada rapat lah itu Ram. Oke, kalau itu mau memiliki anak jadi syarat nggak sih buat calon istri kamu? Ya kembali lagi bingung Romo, berat kalau itu. Ya enggak apa-apa, yang penting siapa tahu saya mau nikah sama kamu Mas Bosku, tapi saya nggak ingin punya anak dari pernikahan kita. Wah, aku jadi bingung. Ya, sekurang-kurangnya dipikirkan ya Mas Bosku. Yuk, Agustinus Jericho. Kira-kira gimana nih Mas Agustinus Jericho? Bagaimana Romo? Pertanyaannya sama sih Sama. dengan yang sebelumnya ya. Kalau menurut saya itu child free membingungkan sih Romo. Membingungkan. Waduh, malah aku jadi bingung. Kok ya ono ya orang-orang yang berpikir kayak gini. Bingungnya tuh di mana sih, Jericho? Ya, kalau saya sih dari kecil dididik sama orang tua gitu. Kalau besok menikah ya sewajarnya punya anak untuk meneruskan garis keturunan gitu. Di gereja juga dijelaskan seperti itu. Jadi kalau ada yang berpikiran sampai nggak punya anak gitu, bingung Romo. Itu pun kalau misalkan saya di posisi sebagai suami terus istrinya minta nggak punya anak, ya gimana? Istri juga punya hak atas rahimnya dia. Kalau saya paksakan nanti gimana gitu. Jadi pusing sendiri Romo. Iya. Kira-kira kalau kamu masih bisa mengubah keputusan ya. Jadi kan sebenarnya nanti ya penyelidikan kanonik dan macam-macam ya. Salah satu yang akan ditanyakan kan sebenarnya keterbukaan pada keturunan ya. Bahwa kemudian keluarga itu barangkali karena sebab tertentu ya belum atau tidak dapat memiliki keturunan, itu sesuatu yang lain ya. Tetapi keterbukaan pada keturunan itu disyaratkan ya. Dan mungkin nanti kalau kita bisa mengorek lalu punya keyakinan child free ya barangkali tidak diberi izin sih untuk nikah. Nah, kamu sendiri kalau misalnya sebelum pernikahan ya, jadi tahu bahwa calon istri kamu ya, atau kamu membayangkan diri sebagai istri, calon suami kamu punya keyakinan child free, kamu sendiri akan lanjut atau akan mengambil keputusan lain? Kalau saya sih ingin coba ambil jalan tengah sih Romo. Saya tunda pernikahannya. Kemudian saya dialog lagi, saya pengaruhin secara halus bagaimana caranya biar nanti ada kesepakatan kalau kita punya anak walaupun cuma satu. Begitu Romo. Oke, jadi kita mundur selangkah ke Whitwood ya. Lebih baik tunggu sambil saya persuasi ya, Jericho persuasi. Kalau misalnya enggak bisa, wah saya itu hardcore child free Mas. Mbok kamu minta saya menunda berapa bulan, berapa tahun, keputusan saya final. Saya mau nikah tapi child free. Gimana Mas Jericho? Ternyata Whitwood-nya tidak berhasil untuk buat kamu mendekati, mengubah pandangannya. Karena ini sudah iman saya Mas Jericho. Iman saya itu child free. Terus pundi Mas Agustinus Jericho? Aduh, bingung sekali. Bingung sih Romo kalau udah bener-bener mentok gitu kan. Dari diri sendiri maunya sama dia tapi dianya punya keyakinan seperti itu kecewa berat sih. Tapi kalau memang benar-benar mentok gitu ya karena dia nggak mempunyai keterbukaan atas keturunan ya
ya udah saya terpaksa cari yang lain gitu Romo. Oke ya, satu aja ya. Itu negonya Mas Jericho ya. Satu aja nggak apa-apa deh, setelah itu cukup ya. Ternyata itu tidak mempan juga ya negosiasinya ya. Seperti negosiasi antara Ukraina dan Soviet ya. Nah, oke, Agustinus Jericho ya. Saya kira ini ya teman-teman, nanti akan ada momen juga di mana apa ya? Saya kira saya respect ya yang dilakukan oleh Jericho ya, bahwa juga relasi antara gereja dengan apa ya, kita sebut aja pemeluk budaya child free ya. Kita perlu membangun dialog ya. Maka saya sebenarnya tadi berharap ya, baik dari Tirto juga mestinya apa ya, ada dialog ya, daripada hanya dari yang child free aja ya. Atau nanti juga sama ya, ketika gereja memang mempromosikan ini ya, penerusan keturunan sebagai salah satu nilai yang penting, tidak hanya dalam masyarakat, melainkan juga dalam gereja, dia terbuka ya terhadap pertanyaan, gugatan. Salah satunya adalah tadi yang diapresiasi oleh gereja juga. Saya pernah membaca sebuah dokumen ya, untuk kepentingan sebuah wawancara tentang tema ini juga. Kesadaran perempuan yang semakin penuh akan dirinya, akan tubuhnya, itu sesuatu yang gereja belajar. Nah, nanti apakah kesadaran akan tubuh yang merdeka itu lalu mencapai titik ekstremitas ya, lalu apa ini ya, lalu merasa bahwa hak atas itu tidak bisa diganggu gugat ya, sementara pihak lain ya juga memiliki hak yang serupa ya, terutama dalam hidup pernikahan. Nah, nanti saya kira ini akan menjadi ruang-ruang perjumpaan lebih lanjut ya, termasuk nanti kalau kalian apa ya, mungkin katekese untuk mereka yang mau menyiapkan pernikahan ya. Saya kira kita perlu terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, sekarang Jericho, kamu mau siapa untuk melanjutkan percakapan tentang child free? Laki-laki atau perempuan ini, Rom? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Siapa ya? Kalau Margarita Olivia ada nggak? Margarita Olivia, apakah ada? Mbak Margarita Olivia, mengapa para cewek-cewek senyum-senyum semua ya ketika Margarita Olivia disebut-sebut ya? Halo. Ya, kamu yang mana sih Mbak Margarita Olivia? Ini kalau on cam suaranya putus-putus nanti Romo. Aku jadi padahal pengen lihat wajahmu sebentar ya. Yang kemarin waktu kur di Gua Maria Romo. Oh iya, tapi yang mana ya? Yang bicara sama Romo nawarin makan. Oh iya. Margarita Olivia, gimana nih? Kamu setuju dengan pendapatnya Mas Jericho? Ya, saya setuju Romo, karena ya tujuan menikah kan juga salah satunya untuk memperbanyak keturunan ya Romo. Ya. Jadi kalau misal belum siap, kalau nggak mau punya anak ya menurut saya kayak ngapain menikah gitu loh Romo. Oke, jadi menurut Mbak Margareta kalau tidak ada keterbukaan pada keturunan, lah tujuannya menikah njur opo? Nah, itu Romo. Oke, kalau Mbak Margareta Maria, tapi dunia itu udah penuh dengan anak, Mbak, jangan ditambah-tambahi sesek ya. Sumpah. Berarti nggak usah nikah aja Romo. Malah nggak bisa nikah. Ya, tapi kamu sendiri kalau ketemu cowok yang Mbak Margareta Olivia, saya cinta banget sama kamu ya. Nikah yuk, cepetan ya. Tapi saya nggak mau punya anak. Mbak Margareta Maria, kalau masih ada waktu untuk pikir-pikir lagi, kira-kira Mbak Margareta Maria cenderung punya keputusan apa ya? Ya kalau
saya diajak ngobrol lagi sih Romo. Dipertimbangkan lagi karena kan ini menikah tuh keputusan dua belah pihak ya Romo, bukan cuma satu pihak aja. Iya, jadi kalau saya kan tetap mau punya keturunan. Kalau misal kekeh nggak mau ya udah ditinggal aja. Oke, kalau cowok kamu yang pengen mempertobatkan Mbak Margareta Maria ya, malah dia yang pengen Mbak Margareta Maria itu punya keyakinan baru child free. Ya, kalau saya tetap sama pendirian saya ya Romo, tetap gimana ya, tetap mau punya anak walaupun dianya nggak mau. Ya udah, kalau menikah menurut saya tujuannya juga salah satunya itu memperbanyak keturunan juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira terutama ya di era sekarang ini pernah dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 ya, bahwa orang-orang Katolik seringkali kehilangan akar ya kekatolikannya. Saya ketik aja ya. Dan itu seringkali membuat kita kehilangan ini ya kekuatan ketika kita berdialog, terutama dengan budaya-budaya yang kita pandang perlu bernegosiasi dan bahkan kita perlu pandangan yang firm ya terkait dengan iman kita ya. Nah, dan ini sangat ya diwaspadai ya di dalam gereja Katolik bahwa kita sendiri kadang-kadang keyakinan kita kurang firm ya ketika kita diminta untuk mempertahankan atau membela bahkan ya iman Katolik kita juga dalam kasus terkait dengan pernikahan ya. Maka buat saya mendengar jawaban kalian ya, saya punya keyakinan bahwa Gereja Katolik telah memberikan akar ya kepada kalian dalam memandang hidup pernikahan ya, pernikahan yang monogam, terceraikan. Ya, ternyata panjang sekali ya untuk bisa melihat kalian beautiful in white ya. Nunggu dan mungkin perlu negosiasi yang panjang ya. Mudah-mudahan ketemu yang kalau diajak nikah, ayo ya. Kalau diajak nikah, tidak hanya ayo nikah ya. Yuk kita merindah masa depan kita dengan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan kita. And from now to my very this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world. Dan nanti kita akan lihat ya banyak hal yang disebut dalam lagu ini ada dalam liturgi pernikahan. Tentang cincin, janji pernikahan. Mean every word. As long as I live for you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if our daughters want a future. Ini juga ya tentang penerusan dalam keluarga.
memiliki putra atau putri. Mudah-mudahan tidak ada preferensi tertentu ya terhadap jenis kelamin. She looks so beautiful in a white, yeah, yeah, na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, yeah, so beautiful in white tonight. Oke, girls, you look so beautiful in white, dan tentu juga dalam warna-warna lain ya. Nah, karena alasan itu, rekan-rekan, gereja lalu mendefinisikan ulang dirinya ya, terutama di hadapan perjumpaan dengan keluarga-keluarga, dan ini yang nanti ya, terutama para romo, bruder, frater ya, suster juga ya, ketika kita melihat gereja, terutama dalam perjumpaan dengan keluarga-keluarga, mudah-mudahan kita dibantu ya untuk melihat gereja sebagai paguyuban keluarga-keluarga. Bahkan dalam Ekaristi yang tidak harus temanya pernikahan, Ekaristi hari Minggu, Ekaristi harian, kita memberikan emphasis ya, tekanan pada gereja sebagai paguyuban keluarga-keluarga. Berikut dengan masalah-masalahnya, dengan harapan-harapannya, ya, dan nanti mudah-mudahan ya, secara liturgi kita juga semakin memberikan tekanan itu ya, gereja sebagai persekutuan keluarga-keluarga ya, di dalam liturginya ya, menyapa keluarga-keluarga yang barangkali sedang ada masalah, yang barangkali sedang berbeban secara ekonomi, barangkali banyak orang muda juga yang lagi menunggu ya, barangkali tidak sampai widowhood ya, barangkali juga mereka yang sedang berpikir tentang masuk di dalam dunia pernikahan, dan gereja mengundang pada keterbukaan terhadap keturunan ya. Sekarang ini juga banyak pembicaraan ya tentang LGBT ya, ketika secara sosial mereka yang LGBT itu tidak dapat menikah di dalam gereja, bentuk-bentuk pendampingan apa yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka fully human ya, fully spiritual ya. Nah, ini juga menjadi tantangan ya. Nah, kita lagi cari juga ya, maka nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan di sekitar LGBT, child free, widowhood, dan isu-isu lain yang ada kaitannya dengan keluarga, terutama kita sebagai katekis ya, atau guru agama, kita lebih membuka ruang untuk bicara ya, jangan cepat-cepat ya ngejudge dengan ajaran-ajaran yang kita tahu memang tidak salah, tetapi mungkin kalau kita langsung omong dengan ajaran-ajaran, kita menutup terlalu dini ya pintu dialog dengan mereka. Dan kembali lagi teman-teman, pengalaman cinta sendiri perlu lebih diapresiasi ya. Di dalam gereja, cinta tidak dipahami secara negatif. We met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I found a home for my heart to fall, but watching you stand alone, all of my doubt. Kadang-kadang cinta ya
dalam beberapa kelompok agama seringkali ditanggapi secara dipandang secara cenderung negatif, dan itu membuat orang muda berjarak dari agama, berjarak dari gereja. Ketika cinta seringkali selalu dikaitkan dengan birahi, maka perayaan-perayaan cinta selalu dipenuhi dengan pesan-pesan dan bahkan diidentikan dengan Hari Zina Internasional. Hari ini kita menambah lagi satu sakramen yang menjadi bagian dari banyak umat kita. Selain inisiasi, hari ini kita mendalami sakramen pernikahan berikut budaya-budaya yang ada di sekitarnya. I love you for 1,000 more. I will love you 1,000 years. Oke, nah yang terakhir cepat aja, yaitu throwing away culture ya, budaya yang cenderung pakai buang. Dan ternyata ini tidak hanya budaya menyampah pada barang, tetapi juga Paus Fransiskus menengarai bahwa throwing away culture ini juga terkait dengan orang. Jadi orang bosen, ya udah ganti ya. Bosen, ya cari yang lain, sehingga komitmen dalam hidup pernikahan juga seringkali ada dalam kerentanan ya. Kalau pasangan-pasangan menghidupi throwing away culture ini. Saya dari awal tadi sudah banyak bicara ya culture dalam arti yang mungkin cenderung negatif ya teman-teman. Gereja tentu tidak memandang culture secara hitam putih ya, tetapi gereja juga encounters culture ya. Jadi tidak hanya gereja itu counter cultural, melainkan juga encountering culture ya. Maka ada tidak sedikit ya dari budaya yang gereja perlu belajar ya. Dan ini kalau boleh saya simpulkan, terutama menyitir seorang teolog yang saya familiar ya, Leonard Boff. Beliau pernah mengatakan kehidupan sakramen perlu berangkat dari sakramen kehidupan. Kehidupan liturgi perlu berangkat dari liturgi kehidupan. Jadi sebenarnya nanti di dalam dunia kita, praktik sehari-hari, sebenarnya ada liturgi tertentu ya, dan gereja diundang untuk mengangkat liturgi kehidupan itu dalam kehidupan liturgi, termasuk di dalam pernikahan ya. Dan liturgi kehidupan itu kalau kita boleh jujur ya, seringkali dalam bahasa lagu ya, ini adalah broken road ya. Jadi jalan yang terjal, rusak-rusak ya. Oke, rekan-rekan, jalan menuju pernikahan seringkali adalah jalan yang rusak. Dan hidup pernikahan adalah Allah yang memberkati jalan yang rusak itu ya.
Maka saya ingin menutup kuliah ini dengan kata-kata dari sebuah buku yang sangat populer. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ada salah satu quote dari buku itu. Kalau sesuatu rusak, jangan cepat-cepat cari yang baru untuk menggantikannya. How about perbaiki dulu. Coba perbaiki dulu. Dan tidak buru-buru cari ganti. Barangkali ini juga bisa berlaku juga untuk relasi. Kalau relasi kalian rusak, perbaiki dulu. Jangan cari yang lain sebagai penggantinya. Oke, rekan-rekan, dengan demikian berakhir kuliah kita. Ada banyak halaman yang bisa kalian baca setelah ini. Ada 23 halaman, sangat detail, dan terutama buat kalian yang pengen basis yang solid ya tentang pandangan gereja tentang hidup pernikahan, berikut tantangan-tantangannya silahkan kalian baca. Nanti kalau kalian jadi katekis penting banget teman-teman ya, agar kita punya fondasi yang solid ya untuk masuk dalam diskusi dengan teman-teman yang barangkali sekarang ini ada dalam posisi widowhood ya, child free, atau bahkan mungkin tanpa sadar ya, oleh Paus Fransiskus dikatakan diam-diam memeluk throwing away culture ya. Mereka bukan orang-orang yang tidak terdidik ya, tetapi mereka seringkali sangat kuat secara akademik ya, secara kita sebut aja ya ideologi atau culture tertentu, dan barangkali mereka juga ada di dalam gereja Katolik ya. Dan mereka sekarang ini sedang mencari, dan maka rujukan pada teks-teks, dokumen-dokumen, saya harap kalian punya keakraban. Oke, silahkan melanjutkan pesiaran intelektual kalian ya. Kalau belum puas dengan halaman yang 23 itu, masih ada dokumen yang lebih panjang, baca semuanya ya dari Amoris Laetitia. Gitu teman-teman, terima kasih semuanya dan selamat pagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Minggu depan kita akan bicara terutama terkait dengan orang sakit ya, teman-teman. Jadi sakramen pengurapan orang sakit dan liturgi untuk orang sakit. Materi akan saya susulkan kepada kalian. Have a lovely day semuanya.